Ya, baik, kita lanjutkan untuk materi teknologi basis data. Untuk materi selanjutnya adalah perancangan basis data relasional. Jadi sebelumnya sudah saya jelaskan tentang perancangan basis data. Jadi ini mungkin langsung ke contoh untuk perancangan basis data. Nah, di sini contoh kasusnya adalah perpustakaan jurusan informatika memiliki koleksi buku sebanyak 250 judul. Setiap anggota atau mahasiswa diperbolehkan meminjam maksimal 3 judul buku dan paling lama 1 minggu. Rancanglah sebuah basis data untuk mengolah data anggota, buku, dan transaksi peminjaman maupun pengembalian buku. Di sini, mari kita selesaikan kasus tersebut di atas sehingga menjadi sebuah basis data relasional. Langkah-langkahnya seperti ini. Yang pertama, kenali entitas. Kenali entitas, peran, kejadian, sesuatu yang dapat diukur atau sebuah konsep yang terlibat dalam proses. Pada kasus contoh, terdapat 2 entitas yaitu anggota dan buku. Jadi entitas di dalam perpustakaan di sini kita buat dulu yaitu adalah anggota dan buku. Secara umumnya ya. Yang kedua, temukan relasi. Temukan relasi untuk masing-masing pasangan entitas. Jadi di sini entitas anggota dan entitas buku di sini mempunyai relasi, yaitu anggota itu meminjam buku dan anggota itu mengembalikan buku. Jadi ini adalah relasinya, yaitu meminjam dan mengembalikan. Entitasnya anggota dan buku, relasinya adalah meminjam dan mengembalikan. Yang ketiga, tentukan kardinalitas. Kardinalitas ini jadi kalau di pertemuan sebelumnya, jadi kardinalitas adalah hubungan relasi. Jadi contohnya di sini, anggota itu berelasi dengan buku itu mempunyai relasi yaitu meminjam. Di sini kardinalitasnya adalah anggota N atau one, buku adalah M atau many. One to many. Jadi kardinalitasnya anggota dan buku itu adalah meminjam adalah one to many. Untuk mengembalikan relasinya itu juga sama, one to many, N to M ke buku. Terus di sini, karena ada relasi NM, maka akan terbentuk entitas komposit sehingga relasinya akan menjadi sini. Jadi anggota meminjam buku itu, meminjam itu anggota ke meminjam itu one to many, meminjam ke buku itu many to one, sedangkan pengembalian relasi di dalam kardinalitas pengembalian di sini one to many, pengembalian ke buku adalah many to one. Jadi bukunya satu dikembalikan oleh beberapa transaksi ataupun peminjaman. Ini untuk langkah yang ketiga. Terus langkah yang keempat adalah tentukan primary key. Tentukan primary key untuk masing-masing entitas, yaitu sebuah atribut yang dapat membedakan setiap entitas secara unik. Biasanya dituliskan menggunakan garis bawah tunggal. Di sini contohnya, entitas yang terjadi di dalam perpustakaan itu ada 2, yaitu anggota dan buku. Anggota kita buat nomor untuk primary key-nya adalah nomor anggota. Nama atributnya adalah no ang di sini. Terus entitas yang kedua yaitu buku, atribut primary key-nya adalah kode buku. Nama atributnya adalah kode buku di sini. Jadi di dalam entitas anggota itu mempunyai atribut no anggota, di mana ketika ada garis bawah di sini itu menandakan bahwa dia adalah primary key. Sedangkan entitas yang kedua yaitu buku itu mempunyai atribut kode buku, di mana kode buku ini mempunyai garis bawah
yang berasumsi bahwa dia adalah primary key. Ini posisi yang keempat. Selanjutnya adalah lengkapi atribut entitas. Lengkapi semua atribut untuk masing-masing entitas sesuai dengan kebutuhan data yang akan diolah. Yang pertama tadi ya. Jadi setelah membuat entitas, untuk langkah yang kelima adalah melengkapi atributnya sesuai dengan kebutuhan. Terus sebagai catatan, untuk primary yang mewakili kardinalitas n atau 1 pasti akan memuat primary key entitas lawannya yang berfungsi sebagai penghubung yang disebut dengan foreign key. Untuk memudahkan mengenalinya, pada kasus contoh, foreign key-nya dikasih garis bawah ganda. Terus selanjutnya adalah daftar atribut untuk masing-masing entitas. Pada contoh kasus adalah sebagai berikut. Entitas anggota itu mempunyai atribut noang, nomor mahasiswa, nama, alamat. Nomor anggota adalah primary key, maaf. Terus buku, entitas buku itu mempunyai atribut kode buku, pengarang, judul, penerbit, tahun, dan stok. Kode buku itu di garis bawah berarti dia adalah primary key. Terus entitas yang selanjutnya adalah peminjaman. Peminjaman itu ada nomor anggota, kode buku, tanggal pinjam, dan petugas. Nomor anggota dan kode buku ini adalah foreign key dari entitas anggota dan buku. Terus entitas pengembalian mempunyai atribut nomor anggota, kode buku, tanggal kembali, dan petugas. Nomor anggota dan kode buku sama dengan entitas peminjaman, dia berelasi dengan entitas anggota dan entitas buku. Yang mengambil adalah primary key-nya. Kira-kira gambarannya seperti ini. Jadi ini entitas anggota, ini entitas buku. Entitas anggota mempunyai atribut nomor anggota, nomor mahasiswa, nama, dan alamat. Nomor anggota adalah primary key. Terus entitas yang kedua adalah buku. Buku di sini mempunyai beberapa atribut, yaitu kode buku, judul, pengarang, penerbit, tahun, dan stok. Kode buku adalah primary key dari entitas buku. Terus entitas selanjutnya adalah peminjaman. Peminjaman di sini mempunyai atribut nomor anggota, tanggal pinjam, kode buku, dan petugas. Nomor anggota dan kode buku adalah foreign key dari entitas anggota untuk nomor anggota, kode buku untuk entitas buku. Terus untuk entitas selanjutnya adalah entitas pengembalian, mempunyai atribut nomor anggota, kode buku, tanggal kembali, dan petugas. Nomor anggota di sini adalah foreign key dari entitas anggota, yaitu nomor anggota. Terus kode buku itu berelasi dengan kode buku di dalam entitas buku. Di dalam entitas buku ini sebagai primary key, di entitas pengembalian dia sebagai foreign key, maka garisnya adalah ganda. Garis bawah ganda. Nomor angsuran juga nomor anggota juga sama. Itu garis ganda, garis bawah ganda, mengasumsikan dia adalah foreign key. Terus konversi IRD menjadi tabel-tabel berdasarkan IRD yang terbentuk, kemudian dikonversi menjadi tabel-tabel relasional dengan ketentuan sebagai berikut. Setiap entitas akan menjadi tabel. Entitas tadi ya berarti ada 4. Semua atribut pada entitas akan menjadi field atau kolom pada tabel. Jadi di dalam atribut setiap entitas akan menjadi kolom atau field dari entitas tersebut. Berikut ini perintah SQL untuk membentuk tabel relasionalnya. Yang pertama adalah membuat tabel anggota. Anggota itu isinya nomor anggota, nomor mahasiswa, nama, alamat. Tipenya adalah karakter, value-nya 6, karakter untuk nomor anggota. Nomor mahasiswa, karakter, value-nya 9, nama, varchar, value-nya 25, alamat, varchar 20. Ini keterangannya not null unique untuk nomor anggota karena primary key. Terus yang terakhir adalah primary key untuk nomor anggota. Jadi tabel anggota itu primary key-nya adalah nomor anggota. Terus yang kedua membuat tabel buku, create tabel buku. Buku sama ada kode buku, judul, pengarang, penerbit, tahun, dan stok.
Di sini debitnya, di sini keterangannya. Terus primary key untuk tabel buku adalah kode buku di sini. Kode buku adalah primary key dari tabel buku. Nomor anggota adalah primary key dari tabel anggota. Selanjutnya adalah tabel peminjaman. Di sini create tabel pinjam. Ini ada isinya adalah noang, kode buku, tanggal pinjam, dan petugas. Di sini adalah tipenya dan value-nya, di sini adalah keterangannya. Terus foreign key di sini, foreign key nomor anggota untuk ini itu direferensikan di tabel anggota field nomor anggota. Jadi foreign key yang pertama itu adalah nomor anggota di dalam tabel pinjam itu mereferensi ke tabel anggota field nomor anggota. Koma, yang kedua adalah kode buku di sini. Foreign key mereferensikan ke tabel buku, fieldnya adalah kode buku atau kolomnya adalah kode buku. Terus untuk tabel pengembalian di sini create tabel kembali, fieldnya adalah nomor anggota, kode buku, tanggal kembali, dan petugas. Ini adalah jenis, tipe, dan value-nya. Ini adalah keterangan nolnya. Terus foreign key noang di sini, noang di tabel kembali, reference anggota mereferensikan di tabel anggota field nomor anggota. Yang kedua, kode buku di dalam tabel kembali, reference mereferensikan di tabel buku field kode buku. Itu untuk sintak SQL-nya. Jadi di sini kalau di dalam dibuatkan tabelnya, tabel anggota di sini nomor mahasiswa, nama, alamat di sini sesuai dengan penulisannya tadi. Terus keterangannya noang adalah nomor anggota, NOMS adalah nomor mahasiswa, nama adalah nama mahasiswa, alamat adalah alamat mahasiswa. Terus tabel buku sama juga, kode buku, tipenya apa, constraint-nya apa, key-nya adalah primary key, keterangannya adalah kode buku, judul buku, pengarang nama pengarang, penerbit nama penerbit, tahun adalah tahun terbit, stok adalah jumlah buku. Terus tabel pinjam ini hampir sama ya, nomor anggota kode buku, nomor anggota kode buku. Di sini bedanya tanggal pinjam, di sini tanggal kembali. Intinya sama. G-nya di sini saya sorot, nomor anggota dan buku adalah foreign key. Ini juga sama di tabel kembali. Nomor anggota dan kode buku adalah foreign key. Jadi di sini yang mereferensikan nomor anggota mereferensi ke tabel anggota field noang. Sedangkan kode buku di tabel buku mereferensi foreign key dari referensi ke tabel buku, fieldnya adalah sama kode buku. Untuk tabel kembali sama dengan tabel pinjam. Terus relasi antar tabelnya di sini, jadi nomor anggota noang di sini itu berelasi ke noang pinjam dan noang kembali. Terus di tabel pinjam di sini ada kode buku, itu berelasi ke kode buku di tabel buku, dan di tabel kembali kode buku itu berelasi dengan kode buku di tabel buku. Bintang 1 ini menggambarkan bahwa dia adalah primary key di sini. Jadi noang adalah primary key-nya anggota, kode buku adalah primary-nya kode buku, tabel buku. Sedangkan kode buku dan noang di tabel kembali dan tabel pinjam di sini adalah bintang 2, mengasumsikan bahwa dia adalah foreign key dari tabel yang lain, yaitu tabel anggota dan tabel buku. Itu mungkin penjelasan dari saya tentang contoh kasus dari sisi perpustakaan. Lebih baiknya memang Anda harus latihan lagi dengan contoh kasus yang berbeda.
Semakin kompleks, semakin bagus. Semakin rinci, semakin bagus. Karena di dalam database itu semakin kompleks permasalahannya itu menggambarkan bahwa relasi antar tabelnya juga semakin kompleks, dan dari situlah apa namanya, dari situlah ilmu kita diuji untuk perancangan basis data. Itu saja mungkin penjelasan saya untuk materi perancangan basis data. Semoga bermanfaat. Terima kasih.